Terlepas dari apapun, saya adalah alumni Partai Golkar, seniornya Bang Doli, bahkan saudaranya, mampu membangun rasionalitas. Di mana letak rasionalitas? Saat Golkar menghadapi terpaan badai pembubaran karena dianggap sebagai bagian Orde Baru, maka muncullah kalimat Golkar baru. Berubahlah menjadi Partai Golkar. Itu salah satu senior HMI yang berhasil merubah paradigmatik berpikir politik dari berpikir politik konvensional menjadi berpikir politik rasional dan hidup sampai hari ini, bahkan menjadi partai yang kokoh. Siapapun ketua umumnya, Golkar tetap kokoh. Apalagi sekarang dipimpin oleh alumni yang ganteng, MBG. Sebagainya. Ini penting loh. Jadi insan akademis itu adalah berpikir rasional. Kalau berpikir rasional, kata Cak Nur, itu harus inklusif, bukan eksklusif. Itu pertama. Yang kedua, pencipta. Alumni HMI itu adalah pencipta, bukan perusak. Karena pencipta, maka inovasi. Sebuah daerah kalau tidak bisa melakukan inovasi, hanya mengandalkan alamnya, maka dia akan runtuh. Apalagi kalau kita bicara eksploitasi sumber daya alam di kita, secara umum tidak memberikan kemakmuran pada sumber alam itu diambil. Saya berani berkata terbuka, mana daerah yang sukses karena pengembangan hutan, mana daerah sukses karena penambangan. Saya tidak menemukan itu. Bahkan hari ini saya sebagai gubernur lagi memelopori, kalau saya mengeluarkan izin pertambangan, maka desa itu harus menjadi bagian dari pemegang saham di tambang itu. Kabupaten harus menjadi bagian pemegang saham di tambang itu. Provinsi harus menjadi bagian pemegang saham di tambang itu. Untuk apa? Agar uang izin pertambangan tidak lari ke individu, tapi lari ke kas negara. Kalau tanpa itu, maka perizinan akan diperhambat dan kemudian hanya akan negosiasi yang bersifat personal, tapi negara, masyarakat menjadi bagian dari penderitaan yang tidak pernah berakhir. Itu pertama. Nah, karena dia pencipta, maka dia harus inovasi. Kalau dulu orang Padang menciptakan rumah gadang, maka Leluhur Padang, Leluhur Sumatera Barat, Leluhur Minang menciptakan rumah gadang, maka hari ini kita minimal mempertahankan sebagai arsitektur, desain, arsitek daerah. Dan sebenarnya kalau mereka yang belajar tentang teologis, rumah gadang kalau di Jawa Barat itu adalah jurang apa? Cermin monoteisme bangsa Nusantara sebelum Islam datang. Karena lanjut, ciri khas kebudayaan itu adalah rumah itu termasuk ikat, itu makin ke timur ikatnya makin pendek, atap rumah makin pendek. Makin ke Jawa Barat agak tinggi atap rumahnya, ikatnya agak lumayan. Ke Jawa Tengah makin pendek, ke Jawa Timur makin pendek, ke Madura makin pendek. Semakin ke barat, ikat dan rumah itu sangat berhubungan. Makanya ikatnya orang Sumatera Selatan, Sumatera Barat, orang Minang itu kan begini nyuncung. Ini ikat yang saya pakai begini. Nah, itu kan cermin ketuhanan sebenarnya. Nah, ini harus menjadi bagian inovasi. Nah, kemudian setelah itu, apa yang menjadi harus fokus daerah di tengah-tengah problematika pengelolaan keuangan yang hari ini adalah makanan. Siapa yang mengena? Saya katakan enaknya jadi warga Sumatera Barat. Kenapa? Tiap hari makan Padang gratis. Makan Padang gratis, ngomong sama supir taksi tadi. Makan Padang gratis setiap hari. Istrinya masakin masakan Padang gratis. Saya masak Padang bayar 30.000 per porsi. Karena ini yang menjadi ikonik. Pertanyaannya adalah ketika saya turun di pesawat kemudian di bandara Sumatera Barat, apa yang saya tanya dan apa yang ada dalam pikiran saya? Saya harus pergi ke rumah makan Lambu Ombak, Bang. Kan duit tuh, kan itu pendapatan. Nah, setelah itu apa lagi? Bahasa diidentifikasi itu menjadi bisa kekuatan ekonomi. Setelah itu apa? Seni, musik, bukan musyrik.